Bab 226, Perjuangan Kematian. Beberapa saat yang lalu, Lu Wuji berjalan mondar-mandir dengan bangga, membahas rencananya yang indah. Dia akan membunuh Jiang Chen, menghancurkan Ye Rong, membangkitkan Pangeran Ye Hao, dan kemudian menjadi Direktur Umum Dragon Teeth Guard di masa depan. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk menikmati lamunan ini ketika kenyataan memberinya tamparan keras di wajahnya, dan mengatakan bahwa tamparan telah mengirimnya jatuh dari surga dalam imajinasinya langsung ke neraka. Saat dia melihat Sue San akan keluar, pikiran pertama Lu Wuji adalah membungkus dirinya di sekitar yang lain dan mencegahnya pergi. Namun, sebuah suara jauh di lubuk hatinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Jika dia melakukan ini, seorang pembunuh berhati dingin seperti Sue San akan benar-benar membunuhnya segera bahkan tanpa kerutan di dahinya. Ini tidak akan berhasil, ini tidak akan berhasil. Saya tidak akan duduk di sini dan menunggu kematian saya. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus pergi juga. Bahkan jika Sue Tong menuduhku, aku akan menyangkal semuanya sampai akhir. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku hanya dengan kesaksian sepihak Sue Tong. Lu Wuji buru-buru bergegas keluar pintu ketika pikirannya melayang ke jalan ini. Dia baru saja bergegas ke pintu ketika dia bertemu Sue San dan yang lainnya menggandakan diri dengan wajah hitam. Kemarahan meledak dari Sue San ketika dia melihat Lu Wuji dan dia menamparnya, membuat tubuh yang terakhir terbang dengan ganas dan menabrak dinding. Tamparan ini hampir merenggut nyawa Lu Wuji. Dia tidak dapat membalas sedikit pun saat dia menabrak dinding, dengan seteguk darah segar yang keluar setelah mendengus tumpul. Lu Wuji, dasar sampah tak berguna. Kamu bilang kamu tidak diikuti, kan? Lalu apakah aku yang membawa 3 lapisan pria mengelilingi kita? Wajah Sue San benar-benar hitam dalam kemarahannya. Dia benar-benar ingin hanya memukul Lu Wuji sampai mati. Lu Wuji dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan ketika dia dikirim terbang, tetapi api kemarahannya segera padam dengan dinginnya gua yang membeku ketika dia mendengar Sue San mengatakan bahwa ada orang-orang di sekitar mereka di luar. Kami dikelilingi. Bagaimana mungkin? Lu Wuji berjuang untuk berdiri. Sue San tidak mengindahkan Lu Wuji dan berbicara dengan suara rendah kepada keempat anak buahnya. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Saya akan menjadi 1 grup, dan 2 dari Anda masing-masing akan membentuk grup. Ingat, jangan berlama-lama berjuang. Meskipun ada banyak musuh dari Dragon Teeth Guard, mereka tidak memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menahanmu di sini. Tuan San, kami akan melindungi retretmu. Kata keempat pria itu. Sue San berkata dengan bangga, tidak perlu, aku tidak akan punya masalah selama kalian semua keluar. Apakah penjaga Dragon Teeth biasa memiliki apa yang diperlukan untuk menahanku di sini? Mereka yang kekuatannya setara dengan Sue San di kerajaan Sky Laurel hanya sedikit dan jauh di antara keduanya. Belum lagi sebagai pembunuh alami, dia memiliki metode penyembunyian dan taktik melarikan diri yang tak ada habisnya. Sue San tidak berpikir bahwa penjaga Dragon Teeth ini akan mampu menahannya bahkan jika mereka mengepungnya di semua sisi. Keempat orangnya juga semua dari tingkat alam roh. Tingkat pelatihan mereka sangat berbeda darinya karena mereka berada di tingkat pertama dan kedua. Di bawah pengepungan 1000 pasukan dan 10.000 kuda, seorang praktisi alam roh seperti Sue San akan menonjol seperti burung bangau di antara ayam, dan akan memiliki keuntungan luar biasa dengan kemungkinan besar menerobos pengepungan. Tetapi praktisi alam roh tingkat pertama sampai tingkat ketiga semuanya berada di bawah alam roh kecil. Mereka terus terang, pemula, dan tidak akan memiliki keuntungan luar biasa yang sama dalam menghadapi pasukan seperti itu. Tuan San, kami bisa mati, tetapi tidak ada yang bisa terjadi padamu. Kami bersedia membuka jalan bagi Tuan San dan menutupi retretmu. Tuan San, kami rela mati untukmu. Anak buahnya semua cukup tegas. Meskipun mereka tahu bahwa Sue San kuat, bahkan dia tidak 100% yakin bisa menerobos. Lagi pula, begitu taktik lautan manusia dimulai, bahkan satu di alam roh bumi mungkin tidak akan mampu memiliki stamina yang cukup untuk menanggungnya. Sue San berkata dengan dingin, dengarkan aku. Kecuali Ye Chonglou sendiri yang muncul, tidak akan semudah itu menahanku di dalam kerajaan Sky Laurel. Meskipun kerajaan Sky Laurel adalah salah satu dari 4 kerajaan besar dalam 16 kerajaan dan dengan demikian jauh lebih kuat daripada kerajaan biasa, selain Ye Chonglou yang bisa mendominasi dia, para ahli lain di dalam kerajaan tidak cukup kuat sampai pada titik di mana Sue San takut pada mereka.
Hanya pelindung Raja Roh yang telah menjalani umur yang tidak pasti seperti Ye Chonglou yang memberi Sue San perasaan melihat gunung yang tinggi. Betapapun bangganya dia, Sue San tahu bahwa itu adalah tingkat keberadaan yang tidak bisa dia harapkan untuk diukur sama sekali. Seorang Raja Roh adalah puncak dari alam roh. Dia hanya berada di alam roh bumi dan tidak mungkin dia bisa melawan Raja Roh. Ada 9 tingkat dalam alam roh. Tingkat pertama hingga ketiga disebut alam roh kecil. Tingkat keempat hingga keenam adalah alam roh bumi. Tingkat ketujuh hingga kesembilan adalah alam roh langit. Raja Roh berada di atas alam roh langit dan oleh karena itu merupakan puncak dari alam roh. Begitu seorang praktisi menerima gelar pelindung Raja Roh, keberadaan mereka tidak akan tertandingi di alam roh. Meskipun Lu Wuji telah diabaikan, dia dengan tegas mempertahankan wajah yang tebal. Lalu, bagaimana denganku? Sue San, kamu tidak bisa meninggalkanku. Sue San tersenyum dingin, kamu. Aku belum membunuhmu karena kamu sedikit banyak bisa menahan musuh. Apakah kamu begitu naif untuk berpikir bahwa aku akan membawamu bersamaku? Petik 2. Wajah Lu Wuji tampak mengerikan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari ibu kota tanpa aku? Apakah aku bisa melarikan diri dengan pasti jika aku membawamu? Nada suara Sue San penuh dengan penghinaan. Kamu hal yang tidak berharga, bahkan jika kamu ingin menjadi bebanku, kamu harus terlebih dahulu melihat apakah kamu memiliki hak untuk melakukannya. Lu Wuji sepertinya belum pernah menerima begitu banyak penghinaan dalam hidupnya seperti yang dia alami hari ini. Tapi, dia tidak bisa berdalih karena kehilangan wajahnya saat ini dan berteriak, jika kamu membawaku bersamamu, aku bisa menggunakan kekuatanku untuk menutupi penarikanmu dari ibu kota. Kalau tidak, jika saya mati, semua koneksi Anda di dalam ibu kota akan terputus. Petik 2. Lu Wuji, aku tidak percaya kamu masih begitu naif ketika situasinya telah meningkat sejauh ini. Jika Anda benar-benar memiliki begitu banyak kekuatan di dalam ibu kota, kami tidak akan dikepung sekarang. Aku, Sue San, berakhir dalam kesulitan seperti itu karena aku salah percaya pada sampah sepertimu. Tatapan Sue San tertuju pada anak buahnya setelah dia selesai berbicara. Apakah kalian semua siap? Tuan San, jangan katakan lagi, bertindak sesuai perintahku dan bagi menjadi 3 kelompok. Sue San memerintahkan, dipahami. Keempat pria itu hanya bisa mengangguk dan setuju ketika mereka melihat Sue San begitu tegas. Buat persiapanmu dan isi daya secara terpisah. Ingat, jangan tinggal dan melawan. Sue San mulai berlari setelah dia selesai berbicara. Dia adalah seorang praktisi roh alam bumi, sedangkan kekuatan tempur utama dari Dragon Teeth Guard adalah semua dari alam Ki yang sebenarnya. Dengan aura alam rohnya, dia bisa membuat celah selama dia berlari keluar dan memancarkan auranya. Tawa rendah dan menyeramkan datang dari ruang rahasia yang kosong pada saat ini. Sue San kan, tangan tersembunyi bukan, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi padahal kamu sudah datang? Ada beberapa jejak ejekan kejam dalam kehidupan rendah ini, seperti seorang pemburu yang mempermainkan mangsanya. Siapa ini? Wajah Sue San sedikit berubah. Sue San, bukankah kamu merencanakan untuk membunuhku? Anda bertanya siapa saya sekarang setelah saya datang. Tidakkah kamu pikir kamu lucu dan menyedihkan? Setelah kata-kata ini diucapkan, ruang rahasia mulai bergetar hebat. Seolah-olah bumi bergerak dan gunung-gunung bergetar pada saat itu, seperti seluruh ruang rahasia akan terbalik. Bam! Suara gemuruh besar datang dari dalam ruang rahasia. Sue San tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi wajahnya sangat berubah. Lu Wuji melompat seolah dia melihat hantu, Jiang Chen. Suara yang dengan santai keluar dari ruang rahasia adalah milik Jiang Chen. Sue San dan Lu Wuji tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu Jiang Chen dalam keadaan seperti ini. Ketika Lu Wuji melihat Jiang Chen, matanya seperti ular beludak. Dia ingin melompat ke Jiang Chen dan mencabik-cabiknya. Sue San juga memperhatikan Jiang Chen dengan beberapa kejutan di matanya. Jiang Chen ini punya nyali untuk keluar dari lubang dan berhadapan dengannya sendirian. Jiang Chen, kamu Jiang Chen. Sue San tidak berani menurunkan kewaspadaannya saat dia menatap Jiang Chen. Dia tidak bodoh. Jiang Chen yakin memiliki cadangan sendiri mengingat dia berani datang sendiri. Namun, Sue San telah melihat sekeliling dan tidak dapat mengidentifikasi apa cadangannya. Meskipun Jiang Chen juga seorang praktisi alam roh, tingkat pelatihannya hanya dari alam roh kecil. Dia berada di level yang sama sekali berbeda dari Sue San. Kau benar,
Aku adalah Jiang Chen yang ingin dibunuh oleh tangan tersembunyimu. Suesan, saya harus mengatakan bahwa tangan tersembunyi Anda telah berhasil membuat saya marah kali ini. Petik 2. Terus, Suesan mendengus dingin saat pikirannya berpacu. Terus, menurutmu apa yang akan aku lakukan di sini? Suesan tersenyum dingin, apakah kamu pikir kamu bisa menangkap kita semua sendirian? Senyum tipis muncul di bibir Jiang Chen saat wajahnya menjadi gelap. Salah, aku di sini bukan untuk menangkapmu, tetapi untuk mengirimmu ke dunia bawah. Lu Wuji berteriak, Suesan, ini kesempatan. Kami memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan ini jika kami dapat mengalahkan Jiang Chen. Harus dikatakan, Lu Wuji telah menyimpan beberapa akalnya tentang dia. Pikirannya sama dengan pikiran Suesan dalam momen keselarasan yang langka. Wajah Suesan dingin dan dia membuat gerakan halus. Keempat anak buahnya menyebar dengan komunikasi diam dan mengepung Jiang Chen dalam formasi berbentuk kipas. Suesan, apakah kamu tahu kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Jiang Chen tampaknya benar-benar tidak tergerak saat dia melihat orang-orang di sekitarnya hanya sebagai balok kayu. Jiang Chen, kamu tidak bisa diganggu untuk mengambil jalan terbuka ke surga, dan menerobos masuk ke neraka. Tidak peduli kesalahan apa yang telah saya buat, tetapi Anda telah membuat pilihan yang salah dengan datang ke sini dan membuat persembahan untuk diri Anda sendiri. Suesan telah mengepung Jiang Chen dan mengambil keputusan. Terlepas dari konspirasi apapun yang ada dalam pikiran Jiang Chen, mereka semua kosong seperti awan mengambang di depan kekuatan absolut. Suesan tidak merasa bahwa Jiang Chen akan mampu melakukan trik apapun di ruang rahasia yang begitu sempit dan terbatas. Bahkan pasukan besar tidak akan bisa menyerang. Haha, Suesan, sepertinya aku masih melebih-lebihkanmu. Anda salah mengetahui bahwa Lu Wuji adalah sampah, tetapi masih memutuskan untuk mendengarkannya pada saat yang genting ini. Bagaimana saya menemukan tempat ini? Mengapa tentara mengepung tempat ini? Mengapa? Suesan tertawa terbahak-bahak. Semua itu tidak penting lagi. Yang paling penting adalah bahwa Anda telah jatuh ke tangan saya. Semua rencanamu adalah usaha yang sia-sia. Jiang Chen menghela nafas. Seseorang tidak takut pada lawan sekuat dewa, melainkan takut pada rekan setimnya yang bodoh seperti babi. Lu Wuji adalah babi rekan satu tim Anda. Suesan, kamu harus ingat untuk bekerja sama dengan orang pintar saat kamu bereinkarnasi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lantai di bawah Suesan bergetar saat sosok emas bergegas keluar dari bawah tanah, menerkam leher Suesan dan masuk untuk menggigit besar. Bab 227, Mengeksekusi Lu Wuji. Perubahan tak terduga ini bahkan tidak memberi Suesan waktu untuk bereaksi. Jepret, retakan renyah terdengar dari lehernya saat pecah, dengan darah menyembur keluar seperti geyser saat berceceran di mana-mana. Matanya berguling ke dalam rongganya seperti ikan mati yang akan naik ke perut. Tangannya mencakar liar di udara kosong, mencoba melepaskan bayangan emas di tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Perkembangan mendadak ini benar-benar membuat keempat anak buahnya terperangah. Ketika mereka sadar, mereka melompat ke depan, ingin menyelamatkan Suesan. Suesan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mempertahankan cengkeraman maut pada bayangan emas sambil berteriak serak, lari, lari. Suesan melihat kematian menyeringai lebar di wajahnya saat dia tahu bahwa dia telah digigit di bagian vitalnya. Dia juga tahu bahwa makhluk roh yang menggigitnya jauh lebih kuat darinya. Bahkan jika mereka bertemu dalam pertempuran tatap muka, dia masih tidak akan mengalahkannya, belum lagi disergap olehnya. Oleh karena itu, dia hanya memiliki satu pikiran yang tersisa di benaknya, untuk mempertahankan makhluk roh ini dengan segala cara dan melindungi teman-temannya saat mereka melarikan diri. Lari, jangan biarkan aku mati dalam penyesalan. Wajah Suesan berkerut saat dia meronta-ronta seperti orang gila. Keempat anak buahnya saling memandang dan tahu bahwa Suesan menggunakan kematiannya untuk menutupi retret mereka. Mereka tidak ragu-ragu saat mereka menghadapi dan menyerang di luar. Bahkan jika ada pasukan yang mengelilingi mereka di luar, pada saat ini, bagian dalam ruangan rahasia ini jelas lebih mengerikan daripada bagian luarnya. Lu Wuji menggigil dan gemetar seluruh saat ketakutan yang mendalam terungkap di matanya. Dia melihat ke arah Jiang Chen dan ingin diam-diam menyelinap pergi. Senyum bermain di sekitar bibir Jiang Chen saat dia mengabaikan gerakan kecil Lu Wuji. Lu Wuji senang melihat Jiang Chen mengabaikannya dan mulai berlari. Namun, wajahnya berubah drastis pada langkah pertamanya di luar.
Setidaknya ada puluhan ribu penjaga Dragon Teeth yang mengelilingi tempat itu. Orang yang paling dia benci, Tian Shao, sedang memperhatikan Lu Wuji dengan senyum mengejek di wajahnya. Lu Wuji, kamu tidak akan mati jika kamu tidak melakukan tindakan yang membuatmu dihukum mati. Anda berkolusi dengan musuh eksternal dan membahayakan keselamatan kerajaan Sky Laurel. Apalagi yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Tian Shao bertanya dengan dingin. Wajah Lu Wuji pucat pasi saat dia mencoba membela diri. Jangan fitnah aku Tian Shao. Saya kebetulan sedang berpatroli di daerah ini dan akan menyelidiki orang-orang yang mencurigakan ini. Kamu, hahaha, Lu Wuji, kamu masih ingin mencari alasan bahkan ketika semuanya sudah pada titik ini. Saya harap Anda dapat meyakinkan Raja dan Guru terhormat Ye Chonglou dengan kata-kata ini. Tatapan Tian Shao penuh dengan penghinaan. Dia memandang Lu Wuji seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Lu Wuji tahu bahwa jika dia kehilangan pijakan di sini, maka semuanya akan berakhir. Dia harus berjuang keras sampai akhir, bahkan jika dia tertangkap basah. Selama dia dengan tegas menyangkal apapun sampai pamannya muncul, masih ada harapan untuk bisa membalikkan keadaan. Tian Shao, kau menjebakku. Saya akan mengeluh kepada Direktur Umum tentang Anda. Petik 2. Tian Shao tertawa dengan mudah. Kamu selalu sangat merugikan orang lain dengan menjebak mereka. Lu Wuji, saya tahu Anda sedang berjuang mati, jadi saya dapat dengan jelas memberitahu Anda, ini semua tidak ada gunanya. Saya membingkai Anda, apakah saya mengundang orang-orang itu dari tangan tersembunyi? Apakah saya menipu Anda untuk datang ke sini? Apakah saya menyebabkan semua luka di tubuh Suetong? Lu Wuji, hidup seperti ini sambil membantu orang lain secara diam-diam tidak akan ditoleransi oleh negara. Kali ini, kamu tidak akan bisa melewati satu kali pun bahkan jika kamu memiliki pendukung yang sangat kuat. Lu Wuji berteriak, Tian Shao, kamu hanya seorang jenderal di Dragon Teeth Guard, begitu juga aku. Anda tidak punya hak untuk menunjuk dan meneriaki wajah saya. Menyingkirlah, aku akan menemui Direktur Umum. Saya punya keluhan untuk dilaporkan. Petik 2. Lu Wuji juga tahu bahwa tidak ada gunanya mengepakkan bibirnya dengan Tian Shao saat ini. Satu-satunya harapannya adalah menemukan pamannya untuk mendiskusikan strategi merespons. Wajah Tian Shao menjadi dingin dan dia tersenyum dingin, minggir. Lu Wuji, kamu terlalu naif. Saya di sini atas nama putra mahkota untuk menangkap penjahat berantai. Anda membantu dan mendukung mereka, dan dengan demikian sama dengan mereka. Teman-teman, tangkap Lu Wuji. Bunuh dia jika dia melawan. Lu Wuji sedikit panik melihat Tian Shao mengambil garis keras, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mundur saat ini. Hanya kematian yang menunggunya jika dia mundur. Wajahnya tenggelam saat dia berteriak, siapa yang berani bergerak? Saya keponakan dari wakil direktur Yang Zhou dan saya seperti anaknya sendiri. Siapapun yang bergerak melawanku berarti sedang bergerak melawannya. Harus dikatakan, wakil direktur yang masih memiliki pengaruh besar di dalam Dragon Teeth Guard. Momentum pengawal sebenarnya agak tertahan oleh kata-kata Lu Wuji setelah teriakannya. Tiba-tiba, sebuah suara jarak jauh terdengar dari belakang Lu Wuji, wakil direktur Yang. Apakah dia begitu luar biasa? Aku justru akan bergerak melawanmu, apa yang akan kamu lakukan? Sesosok melesat keluar dari dalam dan menendang pantat Lu Wuji ketika kata-kata itu selesai dibunyikan. Bam! Lu Wuji diinjak ke bawah ke tanah dan terbang lebih dari 10 meter, memantul dari tanah. Setidaknya setengah tulang di tubuhnya patah saat darah segar keluar dari mulutnya dan dantiannya hancur. Tendangan ini telah merenggut separuh nyawa Lu Wuji. Jiang Chen, orang yang ditendang keluar tentu saja, Jiang Chen. Tubuh Jiang Chen seperti layang-layang saat berguling dan mendarat di depan Lu Wuji, kakinya tertanam kuat di wajah Lu Wuji. Perhatikan baik-baik Lu Wuji, orang yang memukulmu adalah aku, Jiang Chen. Darah segar keluar dari mulut Lu Wuji saat cahaya viper yang ganas keluar dari matanya. Jiang Chen, dasar binatang bodoh, menurutmu siapa yang berani dan memukulku? Tunggu saja, pamanku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dia akan membunuhmu, seluruh keluargamu, dan seluruh klan keluargamu, tunggu saja. Ancaman tak berdasar ini seperti angin sepoi-sepoi di telinga Jiang Chen, sama sekali tanpa kekuatan sama sekali. Mengungkapkan senyum dingin yang terpisah, nada suara Jiang Chen terdengar jauh. Lu Wuji, aku tidak perlu pengingatmu untuk mengetahui bahwa pamanmu berpartisipasi dalam masalah ini. Jangan khawatir,
saya tidak akan membiarkan satupun dari mereka yang berpartisipasi dalam masalah ini lolos. Aku akan mengirim pamanmu kepadamu untuk menemanimu dalam perjalanan ke neraka. Lu Wuji telah membuang semua perhatian pada angin saat dia mulai tertawa terbahak-bahak. Gila, gila, Anda hanya seorang udik desa, dan Anda ingin Anda melawan paman saya. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda di cermin? Apakah Anda layak melawan paman saya? Tian Shao juga berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, Lu Wuji, kaulah yang seharusnya bercermin. Bagaimana Anda bisa tahan untuk mempertahankan wajah lurus pada saat seperti ini? Lu Wuji menggertakkan giginya dengan gigi terkatup. Tian Shao, dasar antek yang menyedihkan, jangan terlalu sombong. Aku akan melunasi hutangku denganmu suatu hari nanti juga. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Apakah kamu mendengar saudara Tian itu? Kita akan menjadi orang yang menderita jika kita tidak mencabut kejahatan sampai ke akar-akarnya. Serahkan Lu Wuji kepadaku. Tian Shao sedikit terkejut, tetapi segera mengangguk. Baik. Menurut aturan, Lu Wuji adalah seorang jenderal dari Dragon Teeth Guard. Untuk membunuhnya, seseorang harus melalui pengadilan di penjaga. Namun, Tian Shao secara alami tidak akan menentang keinginan Jiang Chen dengan keadaan saat ini. Tuan Muda Chen, lakukan hal-hal dengan bersih. Tian Shao berkata rendah. Jiang Chen terkekeh, di mana Guo Jin? Guo Jin adalah salah satu pengawal pribadi Jiang Chen dan dengan demikian telah berpartisipasi dalam operasi kali ini. Dia berjalan keluar dari dalam kerumunan. Jiang Chen berkata ringan, Lu Wuji berkolusi dengan para pembunuh dari tangan tersembunyi, menculik Sue Tong, dan bersekongkol untuk membunuhku. Sebagai pengikutku, dan rekan Sue Tong, bagaimana menurutmu? Guo Jin terkekeh dan mengeluarkan pedangnya, dia harus dieksekusi tentu saja. Lakukan, Jiang Chen berkata dengan lemah. Jiang Chen tidak ragu sama sekali dalam membunuh Lu Wuji. Yang terakhir telah benar-benar melangkahi garis bawahnya kali ini, dan adalah orang yang harus mati di mata Jiang Chen. Dipahami, pedang Guo Jin mundur dan hampir jatuh. Raungan keras meledak pada saat ini, tahan. Sekelompok pria bergegas masuk dari luar pengepungan. Orang yang dimaksud adalah Supervisor Lu Wuji, Xin Wudao. Orang ini telah menjadi salah satu pengikut Pangeran Ye Dao selama perjamuan ulang tahun tutor Ye, dan merupakan pelaku yang sama yang telah menangkap saudara Qiao. Orang ini juga seorang jenderal sebenarnya di dalam Dragon Teeth Guard dan salah satu orang kepercayaan Yang Zhao. Dia memiliki sedikit kekuatan di dalam Dragon Teeth Guard dan bahkan lebih kuat dari pendatang baru Tian Shao. Jiang Chen, tatapan Xin Wudao dingin dan keras. Siapa kamu sampai menggunakan hukuman ilegal untuk mengeksekusi salah satu wakil jenderal penjaga gigi nagaku? Seolah-olah Lu Wuji telah melihat keselamatannya ketika dia melihat Xin Wudao. Saudara Xin, selamatkan aku, selamatkan aku. Kelompok pengkhianat ini ingin memberontak. Apakah pamanku sudah datang? Wajah Xin Wudao seperti air beku karena dia tidak punya waktu untuk menanggapi Lu Wuji, memutar kepalanya untuk berbicara dengan Tian Shao sebagai gantinya. Tian Shao, sebagai wakil jenderal dari Dragon Teeth Guard, bagaimana kamu bisa duduk diam sementara? Sekelompok preman menggunakan hukuman ilegal pada salah satu rekanmu. Apakah ini integritasmu sebagai jenderal dari Dragon Teeth Guard? Namun, Tian Shao bukanlah orang yang sama seperti dulu. Bagaimana dia bisa takut hanya dengan beberapa kata dari Xin Wudao? Jenderal Xin, saya dibawa perintah untuk menjalankan hukum. Adapun bagaimana saya melakukannya, sepertinya itu urusan saya dan Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Lu Wuji ini berkolusi dengan musuh eksternal dan membawa bahaya bagi kerajaan Sky Laurel kita. Akibatnya, dia telah kehilangan statusnya sebagai rekan penjaga Dragon Teeth sejak lama. Belum lagi, ini bukan giliran Anda hari ini. Apa niat Anda membawa begitu banyak orang ke sini untuk mengganggu saya menerapkan hukum? Tian Shao juga tidak mudah menyerah. Dia memiliki putra mahkota di punggungnya dan secara alami berbicara dengan suara keras. Belum lagi situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Yang Zhou. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh orang kepercayaan Yang Zhou? Saya telah membawa orang ke sini untuk menghentikan Anda dari melakukan tindakan jahat. Kami belum memutuskan apakah Lu Wuji bersalah atau tidak. Dia bawahanku dan aku akan membawanya kembali untuk menemui Direktur Umum. Jika Direktur Umum mengatakan dia bersalah, maka dia bersalah. Jika Direktur Umum mengatakan dia tidak bersalah, maka Andalah yang menjebaknya.
Xin Wudao menetapkan hukum dengan beberapa otoritas karena dia tidak takut dengan Tian Shao sama sekali. Dengan cara yang telah berkembang, jelas bahwa semua orang siap untuk bertarung. Xin Wudao juga telah menerima perintah Yang Zhao bahwa dia harus merebut kembali Lu Wuji bagaimanapun caranya. Tian Shao telah membawa banyak orang, begitu pula Xin Wudao. Kedua jenderal dari Dragon Teeth Guard saling melotot, berhadap-hadapan. Namun Jiang Chen tertawa pada saat ini dan berkata kepada Guo Jin, "Guo Jin, kamu adalah laki-lakiku dan aku menyuruhmu untuk melakukannya. Apa yang kamu tunggu?" Guo Jin terkekeh saat pedangnya melambai dan membentak ke bawah dengan bersih. Darah memercik saat kepala Lu Wuji terbang ke langit, terangkat tinggi oleh barisan darah. Adegan ini datang sangat cepat bahkan Xin Wudao tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat dia bereaksi, kepala Lu Wuji sudah berada di udara. Matanya bahkan belum sempat menutup, dan ekspresi kaget dan tidak percaya masih tertulis di wajahnya. Xin Wudao terkejut tidak masuk akal. Dia tidak menyangka Jiang Chen akan begitu berani mengeksekusi Lu Wuji di depan begitu banyak penjaga gigi naga. Bab 228, Situasi berosilasi. Bahkan Tian Shao tidak menyangka Jiang Chen akan bertindak begitu tegas, apalagi Xin Wudao. Berdasarkan kehadiran yang terakhir, dia mewakili keinginan Yang Zhao. Adapun Yang Zhao, salah satu wakil direktur dari Dragon Teeth Guard, dia adalah seseorang dengan kekuatan yang sangat besar di ibu kota. Namun, Jiang Chen telah melalui eksekusinya hanya dengan sepatah kata, dan tidak meninggalkan alasan untuk bernegosiasi sama sekali. Dalam rentang 1 detik, puluhan ribu Dragon Teeth Guard, puluhan ribu pasang mata semua menatap tercengang pada tubuh tanpa kepala Lu Wuji. Ketakutan, mereka tidak dapat menyuarakan sepatah kata pun. Bam! Hanya ketika kepala Lu Wuji jatuh ke bumi, Xin Wudao bereaksi. Dia merasa kulit kepalanya menjadi mati rasa saat dia melihat ekspresi kemarahan dan penyesalan Lu Wuji yang abadi. Seolah-olah langit telah runtuh pada saat itu. Dia tahu betul tempat seperti apa yang diduduki Lu Wuji di hati wakil direktur Yang. Kematian Lu Wuji setara dengan menggali hati Yang Zhao. Xin Wudao tidak perlu berspekulasi sama sekali untuk memikirkan kedalaman kemarahan Yang Zhao. Jiang Chen, kamu berani membunuh Lu Wuji. Lengannya tidak bisa menahan gemetar, dan suaranya tidak bisa menahan gemetar saat Xin Wudao menunjuk ke Jiang Chen. Jiang Chen tanpa ekspresi. Xin Wudao, kembalilah dan beritahu Yang Zhao bahwa ini baru permulaan. Anda mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati jika dia tidak memberi saya alasan untuk menyebabkan kematiannya. Karena dia melakukan tindakan yang memohon kematian, masalah ini belum selesai. Tubuh Xin Wudao menggigil. Dilihat dari kata-kata Jiang Chen, membunuh Lu Wuji tidak cukup. Dia mengarahkan pisau ke wakil direktur Yang Zhao juga. Xin Wudao tertawa terbahak-bahak. Bagus, sangat bagus. Jiang Chen, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian Anda, tetapi saya hanya akan memberitahu Anda bahwa tidak ada orang yang dapat menyelamatkan Anda di seluruh kerajaan sekarang setelah Anda membunuh Lu Wuji. Kamu adalah orang mati. Petik 2. Alis Tian Shao berkerut. Xin Wudao, saya akan memperingatkan Anda lagi, saya menjalankan hukum sesuai dengan perintah saya. Jika Anda mengganggu sekali lagi, saya akan mengajukan keluhan kepada Direktur Umum. Xin Wudao mengutuk keras, Tian Shao, jangan lemparkan bebanmu di depanku. Anda bertanggung jawab atas kematian Lu Wuji juga. Mari kita lihat betapa sombongnya Anda ketika kemarahan wakil direktur yang turun pada Anda. Xin Wudao sangat sadar bahwa dia telah kehilangan segalanya dalam situasi saat ini. Juga tidak ada gunanya dia tinggal sekarang karena Lu Wuji telah dieksekusi. Setelah melemparkan beberapa ancaman dan memelototi Jiang Chen beberapa kali, Xin Wudao pergi dengan marah bersama anak buahnya. Setelah Tian Shao melihat bahwa Xin Wudao telah pergi, dia berjalan menuju Jiang Chen dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Chen, wakil direktur yang pasti akan marah besar dengan kematian Lu Wuji. Anda harus siap secara mental. Mungkin yang terbaik bagi Anda untuk meninggalkan istana Jiang dan berbaring sebentar. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Berbaring rendah. Mengapa saya harus berbaring rendah? Saudara Tian, Anda mengikuti rencananya. Jadi, Anda juga tahu bahwa karena Lu Wuji berkolusi dengan musuh luar, Yang Zhao akan kesulitan untuk menyangkal keterlibatannya juga. Jika ini tidak cukup untuk menjatuhkan Yang Zhao, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa kerajaan Sky Laurel benar-benar mengecewakan. Tian Shao terdiam. Dia juga tahu bahwa secara logis,
Semua bukti hadir dan dipertanggungjawabkan dalam kasus ini. Lu Wuji adalah keponakan Yang Zhao dan pasti telah bertindak sesuai dengan instruksi yang terakhir. Ditambah lagi bahwa putra mahkota mengerahkan kekuatan dalam masalah ini, itu seharusnya cukup untuk mengalahkan Yang Zhao. Namun, Tian Shao juga telah mendengar beberapa rumor bahwa Yang Zhao memiliki posisi dan kekuasaan bukan hanya karena statusnya sebagai wakil direktur dari Dragon Teeth Guard, tetapi juga karena ia memiliki pelindung yang kuat di dalam sekte pohon berharga. Jika tidak, dia hanya seorang wakil direktur di Dragon Teeth Guard. Ada direktur umum yang berperingkat lebih tinggi darinya serta yang mulia raja sendiri. Ada juga banyak bangsawan dan pejabat yang lebih terhormat, bagaimana mereka membiarkan dia bertindak seperti dia. Tuan Muda Chen, putra mahkota akan melakukan yang terbaik dari sisinya. Tidak ada jalan mundur bagi kita semua sekarang. Namun, wakil direktur yang tidak pernah bertindak sesuai harapan, jadi Anda harus waspada terhadap pembalasannya. Petik 2. Jiang Chen juga tahu bahwa Tian Shao bermaksud baik dan tersenyum tipis, bertanya, bagaimana dengan para pembunuh dari tangan tersembunyi? Tian Shao tersenyum, kami telah menangkap mereka semua kecuali satu, sesuai dengan instruksi Tuan Muda Chen. Jiang Chen mengangguk, bagus. Brother Tian, kali ini Anda mengalami masalah besar. Petik 2. Dia juga tahu bahwa Tian Shao mengambil risiko besar dengan bertindak seperti ini. Sudah pasti dia akan menyinggung Yang Zhao. Dari sudut pandang Tian Shao, jika mereka tidak mengalahkan Yang Zhao kali ini, dia pasti akan menerima segala macam penindasan dari Yang Zhao di masa depan. Tapi tentu saja, Jiang Chen tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Singkirkan kejahatan sampai ke akar-akarnya. Jiang Chen sama sekali tidak akan mengizinkan Yang Zhao untuk bebas dari hukuman kali ini, dan dengan cara yang sama, tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun untuk membalas serangan sama sekali. Jika keluarga kerajaan-kerajaan Sky Laurel tidak mampu menangani Yang Zhao, Jiang Chen tidak akan keberatan melakukan sesuatu sendiri. Kematian Lu Wuji dan penangkapan para pembunuh tangan tersembunyi langsung menciptakan gelombang pasang di dalam ibu kota. Semua pihak yang berselisih dengan Yang Zhao memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirimkan petisi yang mengecam Yang Zhao, meminta Yang Mulia untuk mengutuk Yang Zhao atas kejahatannya. Alasannya sudah lebih dari cukup. Dia telah bersekongkol dengan musuh eksternal, merusak kedamaian ibu kota, dan membahayakan keamanan kerajaan Sky Laurel. Mereka yang dekat dengan Yang Zhao semua angkat bicara dalam pembelaannya, mengatakan bahwa karena Lu Wuji sudah mati, dia tidak dapat berbicara dengan kebenaran bukti dan tidak mungkin untuk menentukan apakah Yang Zhao benar-benar ada hubungannya dengan masalah ini atau tidak bukan. Jumlah petisi di depan raja dengan cepat mencapai 3 meter. Yang Mulia menahan sakit kepala yang hebat karena terlihat dari segala macam bukti bahwa Yang Zhao telah berkolusi dengan tangan tersembunyi. Namun, selain bukti, jika dia benar-benar menuduh Yang Zhao atas kejahatannya, konsekuensinya adalah serangkaian peristiwa yang membuat raja terdiam. Sangguan, katakan padaku, bagaimana aku harus menangani masalah Yang Zhao? Raja telah memanggil Direktur Umum Sangguan Yi di tengah malam. Yang Zhao adalah bagian dari penjaga gigi naga, jadi pendapatnya harus dicari. Sangguan Yi juga berpikir keras. Sejujurnya, dia benar-benar tertarik dengan konspirasi Yang Zhao dan tidak meragukan kebenaran bukti sama sekali. Namun, dia juga kesal karena Jiang Chen terlibat dalam masalah ini. Seorang anak asing telah mengangkat angin dan memanggil hujan di kerajaan Sky Laurel, membuatnya bahkan anjing dan ayam tidak dapat menemukan istirahat di penjaga Dragon Teeth-nya. Sangguan Yi juga mengerti jauh di lubuk hatinya mengapa Yang Zhao menggunakan taktik seperti itu. Dia telah dipaksa melakukannya oleh Jiang Chen dan putra mahkota. Tentu saja, Sangguan Yi tidak akan pernah menyuarakan kata-kata ini. Meskipun dia secara alami condong ke arah suaminya Yang Zhao, ini tidak berarti bahwa dia akan mengangkat spanduk untuk secara terbuka mendukung Yang Zhao. Bagaimanapun, dari sudut pandang seorang direktur umum, sudut pandang dan sikapnya akan banyak mempengaruhi. Jika dia menonjol dalam mendukung Yang Zhao, itu berarti dia secara terbuka menempatkan dirinya bertentangan dengan putra mahkota, untuk tidak mengatakan hal lain. Bagaimanapun juga putra mahkota adalah putra raja, dan raja yang menunggu, penguasa kerajaan Sky Laurel di masa depan. Sangguan Yi tidak bisa lagi sepenuhnya mengabaikan keberadaan Ye Rong saat ini. Dia menghela nafas ringan. Yang Mulia, ini benar-benar sulit untuk ditangani. Pendapat subjek Anda adalah bahwa kami membiarkan masa lalu menjadi masa lalu.
Karena Lu Wuji sudah mati, masalahnya berakhir dengan dia. Meskipun wakil direktur yang lalai dalam pengawasannya, itu hanya kelalaian. Melihat hukum, Sang Guan Yi berhenti saat dia mencapai titik kritis dan melirik ekspresi raja. Raja mengangguk, lanjutkan. Sang Guan Yi menarik napas dalam-dalam, Yang Zhao memiliki jaringan luas di dalam ibu kota. Saya khawatir itu akan berdampak pada gambaran yang lebih besar jika kita benar-benar bergerak melawannya. Pangkat senior semua tahu bahwa Yang Zhao memiliki saudara perempuan yang menikah dengan seorang penatua di sekte pohon berharga. Dia dianggap sebagai orang yang memiliki pendukung hebat di dalam sekte. Jika kita benar-benar menyentuh Yang Zhao, kita mungkin akan kesulitan untuk menjelaskan diri kita sendiri kepada sekte pohon berharga. Raja menghela nafas ringan, jadi ini berarti kita benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Yang Zhao. Sang Guan buru-buru membungkuk dan berkata, subjek Anda hanya menawarkan beberapa wawasan kecil, dan membutuhkan Yang Mulia untuk memutuskan bagaimana melanjutkannya. Subjek Anda akan melakukan apapun keputusan akhir segera setelah Yang Mulia memberikan perintah. Raja cukup puas dengan sikap Sang Guan Yi. Tidak peduli apakah dia bergerak melawan Yang Zhao atau tidak, Anda, Sang Guan Yi, adalah orang saya dan karenanya Anda harus mendengarkan saya. Sang Guan, menurut pemahamanku, Yang Zhao tidak memiliki reputasi yang baik di dalam penjaga. Apakah Anda memberinya terlalu banyak kekuatan? Bahkan jika kita tidak melakukan apapun padanya kali ini, kita harus mengambil sebagian dari kekuatannya dengan tepat. Petik 2. Sebuah pikiran melanda Sang Guan Yi. Sebagai wakil direktur kedua dari Dragon Teeth Guard, kekuatan Yang Zhao memang sedikit berlebihan. Zhou Kai, wakil direktur peringkat pertama, selalu sangat peduli tentang ini. Ini akan menjadi hal yang baik untuk mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk melucuti sebagian dari kekuatannya. Sang Guan Yi mengangguk dan berkata, Yang Zhao memang menunjukkan beberapa kegagalan dalam memberikan kekuasaan kepada orang yang salah. Subjek Anda telah memutuskan untuk mengambil kembali sebagian dari otoritasnya dan membuatnya merenung sebentar. Yang Zhao mendapat dukungan dari sesepuh sekte pohon berharga dan dengan demikian kita tidak bisa menyentuhnya. Tetapi untuk mengambil sebagian dari kekuatannya akan menjadi kompromi terbaik. Petik 2. Ya, Yang Mulia bijaksana dengan visi yang luas. Raja menggosok dahinya setelah Sang Guan Yi pergi, dan tidak membaca petisi apapun. Petisi itu berbicara atas nama Yang Zhao atau mengecamnya. Karena dia sudah menemukan ide bagaimana menangani Yang Zhao, tidak perlu membacanya sama sekali. Yang Mulia, Tutor Ye yang terhormat meminta audiensi. Seorang Kasim datang untuk melaporkan tidak lama setelah kepergian Sang Guan Yi bahwa Ye Chonglou datang berkunjung. Apa yang dilakukan tutor terhormat di sini? Suruh dia masuk. Keberadaan Ye Chonglou adalah totem kerajaan Sky Laurel, dan bahkan raja saat ini harus mengalah di depannya. Rambut Ye Chonglou memutih di pelipis saat dia melangkah dengan cepat ke dalam istana, langkahnya seperti bintang jatuh. Seorang gadis berpakaian sederhana mengikuti di belakangnya, dan Fei. Tuan yang terhormat, Anda sudah lama tidak datang ke istana. Ini benar-benar mengejutkan kami dan kami merasa sangat terhormat atas kunjungan Anda. Raja hanya setengah bercanda saat dia mengundang guru tua itu untuk duduk. Yang Mulia, saya tidak akan datang berkunjung jika bukan karena masalah penting. Saya hanya ingin bertanya, apa yang Anda rencanakan sehubungan dengan masalah Yang Zhao? Tutor Ye langsung to the point. Oh, tutor terhormat tidak pernah tertarik pada urusan duniawi, mungkinkah Anda tertarik dengan masalah ini? Ye Chonglou tersenyum tipis, saya memang ingin tahu bagaimana Yang Mulia berencana menangani situasi ini. Raja terkekeh dan merendahkan nada suaranya, saya pasti akan mendengarkan dengan penuh perhatian setiap instruksi yang diberikan oleh guru terhormat itu. Yang Mulia, saya sudah lama tidak menanyakan masalah politik. Saya telah membuat pengecualian hari ini untuk memberikan beberapa nasihat kepada Yang Mulia. Petik 2. Oh, alis raja terangkat ke atas saat dia tersenyum. Saya menunggu kata-kata guru terhormat. Pada saat dibutuhkan, Yang Mulia harus bertindak tegas dan menyeluruh. Karena penerus Anda telah diidentifikasi, kekuatan-kekuatan yang akan menjadi penghalang bagi putra mahkota untuk naik tahta di masa depan harus dihilangkan. Jika pijakan seorang calon penguasa tidak pasti, gambaran kerajaan yang lebih besar juga akan menjadi tidak pasti. Jika gambaran yang lebih besar tidak pasti, maka fondasi kerajaan akan goyah. Meskipun Ye Chonglou tidak menyebutkan siapapun dengan kata-katanya,
sikapnya sangat jelas bahwa dia mendukung raja dalam melenyapkan faksi Yang Zhao. Perasaan ini mengejutkan raja. Berbicara secara logis, guru terhormat itu tidak pernah tertarik pada politik. Mengapa dia tiba-tiba datang hari ini untuk memberinya kata-kata nasihat ini? Nasihat ini kebetulan kebalikan dari apa yang dia pikirkan. Raja membeku pada saat itu dan agak tidak yakin tentang bagaimana melanjutkannya. Bab 229, Pendukung Yang Zhao. Senyum tipis terus-menerus bermain di wajah Ye Chonglou. Dia bisa melihat ekspresi sedih raja dengan sangat baik. Yang mulia, saya hanya memberi Anda nasihat. Mengenai bagaimana sebenarnya menangani situasi ini, itu terserah Anda sebagai penguasa suatu negara. Petik 2. Raja mulai berkeringat. Meskipun dia tahu bahwa guru terhormat itu tidak akan ikut campur dalam politik, nasihatnya juga bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja oleh raja. Tuan yang terhormat, Yang Zhao ini telah melakukan beberapa tindakan tidak masuk akal, tetapi dia kebetulan memiliki saudara perempuan yang terhubung dengan penatua besi dari Sekte Pohon Berharga. Saya tahu bahwa meninggalkan Yang Zhao di tempatnya membentuk ancaman laten, tetapi jika kita bergerak melawan Yang Zhao, saudara iparnya kemungkinan tidak akan membiarkan masalah beristirahat dengan mudah. Petik 2. Pada akhirnya, kerajaan Sky Laurel masih didukung oleh Sekte Pohon Berharga. Bahkan keluarga kerajaan mungkin bisa ditukar oleh sekte jika yang pertama bertabrakan dengan sekte. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan sesepuh Sekte Pohon Berharga, bahkan raja pun tidak bisa tidak berhati-hati. Ye Chonglou tertawa samar, Sekte Pohon Berharga adalah Sekte Pohon Berharga. Yang Zhou adalah Yang Zhou. Penatua besi hanyalah salah satu dari banyak eksekutif senior dalam sekte. Ye Chonglou terkekeh dan berdiri setelah dia selesai berbicara kepada Dan Fei, dan kecil, sudah larut, jangan ganggu Yang Mulia lebih jauh. Ayo pergi. Raja sedikit terkejut melihat guru terhormat itu akan pergi begitu saja. Tuan yang terhormat, kamu. Yang Mulia, Anda memegang kerajaan Sky Laurel di tangan Anda. Keputusan dan penilaian Anda adalah hukum. Saya hanya menawarkan pendapat saya. Ye Chonglou mengembangkan lengan bajunya setelah berbicara dan meninggalkan istana bersama Dan Fei. Alis raja berkerut dalam. Dia benar-benar berada di posisi yang sulit sekarang. Meskipun tutor yang terhormat itu tidak memberikan tekanan apapun dan cukup ramah, mengingat statusnya, bahkan sebuah saran benar-benar penuh makna. Tutor terhormat jelas mendukung menghancurkan Yang Zhao dan memotong tumor ini dari ibu kota. Namun, seorang penatua berdiri di bayang-bayang di belakang Yang Zhao. Meskipun sesepuh ini hanyalah salah satu dari banyak, raja masih tidak ingin menyinggung sesepuh Sekte Pohon Berharga jika dia bisa membantu. Meskipun tetua tidak akan selalu membantunya di masa depan, akan mudah baginya untuk menekan keluarga kerajaan dengan berbagai cara jika raja tersinggung. Itu adalah Raja Roh Pelindung Kerajaan di satu sisi, tetua dari Sekte Pohon Berharga di sisi lain, raja benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Dia tahu bahwa dalam hal kekuatan dan kualifikasi, Ye Chonglou pasti akan mengungguli sesepuh sekte. Namun, meskipun yang lebih tua tampak seperti hanya satu orang, seluruh sekte berdiri di belakangnya. Guru terhormat Ye Chonglou memiliki kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi hubungannya dengan Sekte Pohon Berharga selalu kabur dan tidak jelas. Bahkan raja tidak yakin dengan hubungan mereka yang sebenarnya. Tunggu sebentar, tutor yang terhormat hampir tidak pernah menanyakan masalah politik selama ini. Mengapa dia tiba-tiba datang mencari saya sekarang? Selalu ada yang salah ketika hal yang tidak terduga terjadi. Mungkinkah tutor yang terhormat memiliki alasan lain untuk tindakannya? Raja tetaplah raja pada akhirnya, keluasannya memungkinkan dia untuk mempertimbangkan berbagai segi situasi. Saat dia merenungkan, dia membahas semua detail masalah ini lagi. Yang Zhao adalah teman baik Ye Dai dan saingan putra mahkota Ye Rong. Pada akhirnya, inti masalah ini sepertinya selalu mengarah ke putra mahkota. Tutor terhormat selalu memiliki pendapat tinggi tentang Ye Rong, mungkinkah dia membuka jalan bagi putra mahkota? Atau ada alasan lain yang berperan? Jauh di lubuk hati raja, dia juga berharap tidak ada perubahan lain yang muncul dalam masalah putra mahkota. Dia puas dengan Ye Rong dalam peran ini. Dia juga tahu bahwa keberadaan Yang Zhao merupakan ancaman potensial bagi putra mahkota. Kebangkitan Ye Rong menjadi terkenal sangat cepat dan tiba-tiba. Bantuan terbesarnya adalah Jiang Chen. Hal ini tampaknya telah terjadi karena Jiang Chen juga, tampaknya bayangan Jiang Chen dapat dilihat di seluruh masalah ini. Tunggu,
Dikabarkan bahwa guru terhormat sangat menghargai Jiang Chen dan bahkan ingin menerimanya sebagai murid pribadi. Mungkinkah guru terhormat itu datang mencariku karena Jiang Chen? Raja hampir tidak tahan untuk duduk diam. Dia menemukan bahwa dia sepertinya selalu mengabaikan Jiang Chen. Memikirkan bahwa pemuda dari kerajaan timur ini telah mempengaruhi begitu banyak dalam setengah tahun yang singkat sehingga dia hadir. Bahkan guru terhormat Ye Chonglou melangkah keluar untuk berbicara secara pribadi atas namanya. Mungkinkah guru terhormat itu berarti Jiang Chen lebih penting daripada Yang Zhou, dan lebih penting daripada seorang tetua dari sekte pohon berharga? Raja sedang berpikir keras ketika Kasim lain datang untuk melaporkan, Yang Mulia, Putra Mahkota Ye Rong meminta audiensi. Putra Mahkota, suruh dia masuk. Kebingungan Raja telah mencapai puncaknya saat ini dan dia menginginkan beberapa jawaban. Ye Rong masuk dan membungkuk hormat. Ronger, gangguan beberapa hari terakhir ini agak besar. Raja mengusap dahinya dan menunjukkan ekspresi kelelahan. Ye Rong buru-buru berkata, Ayah kerajaan, anakmu telah berhati-hati dan telah melakukan yang terbaik dalam memainkan peranku. Dengan sangat pasrah saya terpaksa bertindak karena mereka yang masih belum melepaskan rencana mereka terhadap saya. Kali ini, mereka bahkan berkolusi dengan para pembunuh tangan tersembunyi dan mengundang bencana ke ibu kota. Jika mereka berani bergerak melawan Jiang Chen hari ini, itu berarti mereka mungkin akan bergerak melawan anak Anda besok. Anak Anda telah dipaksa untuk melindungi diri saya sendiri dan mempertahankan stabilitas gambaran yang lebih besar dari kerajaan Sky Laurel. Raja juga tahu bahwa kesalahan masalah ini tidak terletak pada Ye Rong. Ronger, bagaimana kamu berencana menyelesaikan masalah ini? Ye Rong menatap wajah Raja dan terdiam sebentar saat dia mengumpulkan keberaniannya. Ayah kerajaan, sekarang setelah semuanya berkembang ke titik ini, anakmu takut akan sulit untuk melepaskannya begitu saja. Jika kita tidak menjaga Yang Zhao kali ini, itu akan menjadi pesan tegas kepada seluruh kerajaan bahwa kita tidak dapat melakukan apapun pada Yang Zhao. Dia kemudian akan menjadi lebih tak terkendali dan prestise kerajaan akan sangat terpengaruh. Petik 2. Tidak ada yang tidak bisa didiskusikan antara ayah dan anak saat ini. Bagaimanapun, mereka adalah ayah dan anak, dan memikirkan keuntungan dan kerugian keluarga kerajaan. Keterus-terangan dan kejujuran bahkan lebih penting di saat-saat seperti ini. Raja tidak senang dengan perasaan Ye Rong. Dia mengangguk dan berkata, Ronger, mudah untuk mengalahkan Yang Zhao, tetapi kamu tahu bahwa ada sesepuh sekte di belakangnya. Penatua pasti akan marah begitu kita melakukan sesuatu pada Yang Zhao. Penatua bahkan mungkin melangkah maju untuk ikut campur ketika kita bahkan belum melakukan apapun pada Yang Zhao juga. Petik 2. Ye Rong tahu bahwa ini akan menjadi masalah, tetapi mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Ayah kerajaan, meskipun benar bahwa sekte pohon berharga melindungi kerajaan Sky Laurel, mereka juga memiliki aturan bahwa eksekutif senior tidak boleh dengan mudah mencampuri urusan kerajaan. Terutama ketika kita tidak melakukan kesalahan, bahkan sesepuh sekte tidak boleh bertindak melawan keluarga kerajaan. Memang itu masalahnya, tetapi jika tetua sekte benar-benar ingin bertindak tidak rasional, kami masih akan gemetar karena kejatuhan. Ayah kerajaan, masalah ini terjadi karena putramu. Putra Anda bersedia menanggung semua konsekuensinya. Aku akan menghilangkan tumor jahat ini dari keluarga kerajaan bahkan jika aku berakhir berkeping-keping. Sikap Ye Rong cukup tegas. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan Yang Zhao kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Jika semua kejahatan ini tidak cukup untuk memperbaiki kesalahannya, lalu bagaimana mereka akan menekan Yang Zhao di masa depan? Oleh karena itu, Ye Rong tahu betul bahwa meskipun dia tidak secara terbuka berhadapan langsung dengan Yang Zhao kali ini, pertempuran mereka telah mencapai titik di mana seseorang harus jatuh. Jika Yang Zhao tidak jatuh, dia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan Ye Rong. Ronger, itu sulit. Direktur Umum Dragon Teeth Guard baru saja pergi, dan sikapnya juga waspada terhadap Elder Iron. Akan sulit bagimu untuk menangani Yang Zhao jika sikap Sang Guan Yi tidak tegas. Ini benar, kecuali jika raja sendiri yang memberi perintah, orang-orang yang bisa dikerahkan Ye Rong tidak akan cukup untuk melawan Yang Zhao. Meskipun Tian Shao setia pada suatu kesalahan, dia hanyalah jenderal dari satu pasukan. Ada 10 pasukan di seluruh Dragon Teeth Guard. Tanpa emblem Dragon Tooth Sang Guan Yi, dia tidak akan bisa mengerahkan pasukan Dragon Teeth Guard lainnya.
Belum lagi Yang Zhao adalah wakil direktur dari Dragon Teeth Guard, status dan pengaruh yang menyertainya membuatnya tidak mudah untuk membuat Dragon Teeth Guard melawannya. Dengan situasi saat ini, untuk bergerak melawan Yang Zhao, Raja sendiri harus memberi perintah dan Sang Guan Yi harus melaksanakannya. Kalau tidak, meskipun Ye Rong adalah putra mahkota, dia masih belum cukup. Ayah kerajaan, dia yang ragu-ragu tersesat. Setelah Yang Zhao mengatasi situasi saat ini, langkah selanjutnya pasti adalah melawan putra Anda. Jika wakil direktur Dragon Teeth Guard dapat memanipulasi posisi putra mahkota, bukankah itu akan menjadi tragedi bagi keluarga kerajaan? Ye Rong tidak menyembunyikan apapun pada saat ini. Ronger, dari sudut pandangku, aku masih bersedia mendukungmu. Namun, sedikit gerakan pada satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan situasi secara keseluruhan. Akibatnya, sulit bagi saya untuk memberi perintah. Saya akan memberi Anda beberapa saran. Anda dapat meminta pendapat tutor yang terhormat. Dia baru saja pergi setelah memberi saya saran untuk membersihkan Yang Zhao. Jika Anda bisa mendapatkan dukungan dari tutor terhormat, saya pasti akan membantu Anda. Itu juga merupakan hal yang tragis, menjadi raja. Bahkan jika dia ingin membantu putranya sendiri, bahkan jika situasinya kritis, raja harus mempertimbangkan keseimbangan rumit yang terbentuk dari banyak pihak. Tuan yang terhormat, Ye Rong memulai. Raja mengangguk, Ronger, dengan situasi saat ini, tutor terhormat adalah satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan. Jika Anda dapat memperoleh proklamasinya, maka harapan masih ada. Ye Rong merenung sejenak dan mengangguk. Dia bisa memahami sikap ayahnya. Sebagai penguasa suatu bangsa, setiap keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan semua pihak. Ye Rong ingin segera memanggil guru terhormat itu ketika dia pergi, tetapi dia merasa bahwa malam sudah larut dan memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Pada saat yang sama, Jiang Chen sedang melihat luka Sue Tong di dalam manor. Penjaga pribadi di semua sisi memandang dengan cemas. Tangan tersembunyi memiliki beberapa metode canggih, tetapi pembatasan ini adalah permainan anak-anak bagiku. Jiang Chen mencatat, melihat ke arah Sue Tong. Kamu akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Pil bisa menyembuhkan luka dalam dan luar. Pembatasan yang telah ditetapkan Sue San agak pintar, tetapi masih dasar di mata Jiang Chen. Penjaga pribadi menghela nafas lega hanya setelah mereka mendengar bahwa Sue Tong akan baik-baik saja. Tuan muda, kita akan pergi dan berpatroli sebentar. Jiang Chen melambaikan tangannya. Tidak perlu patroli, istirahatlah. Tapi, keponakan Yang Zhao sudah mati, kami takut. Jiang Chen tersenyum tipis. Aku lebih baik takut jika mereka tidak datang. Senyum Jiang Chen memberi penjaga pribadi perasaan misterius yang tak tertembus. Namun, Jiang Chen tidak menggertak. Dia telah mengerahkan jutaan tikus penggigit emas di tanah di sekitar rumah keluarga Jiang. Dengan sedikit gerakan, mereka akan keluar seperti bendungan yang baru dilepaskan untuk menggerogoti musuh sampai tidak ada yang tersisa. Bab 230, Yang Zhao membalas. Situasi berubah lagi. Yang membuat Jiang Chen kecewa adalah Yang Zhao tidak mengirim siapapun malam itu. Dia bangun pagi-pagi keesokan harinya, mengetahui bahwa segalanya tidak akan tenang hari ini. Kemenangan atau kekalahan Yang Zhao akan menjadi hasil dari pertempuran antara kedua belah pihak hari ini. Bahkan jika Ye Rong tidak bisa mengalahkan Yang Zhao, Jiang Chen tidak akan pernah mau duduk diam. Karena dia telah membunuh Lu Wuji, Yang Zhao juga tidak akan membiarkannya lolos. Berdasarkan dendam masa lalu mereka saja, tidak mungkin Jiang Chen akan membiarkan Yang Zhao terus bertindak seperti yang dia lakukan. Tuan muda, Jenderal Tian ada di sini. Tian Zhao datang pagi-pagi sekali, mengejutkan Jiang Chen, tetapi Jiang Chen masih berkata, suruh dia masuk. Tian Zhao sedikit tertekan pagi ini, dan ekspresinya lebih suram dari biasanya. Saudara Tian, mengapa begitu murung? Semua akan memilah sendiri pada waktunya. Jiang Chen tersenyum nyaman. Risiko besar yang diambil Tian Zhao menempatkannya di bawah banyak tekanan. Bagaimanapun, sebagai seorang jenderal di dalam Dragon Teeth Guard, secara teknis dia masih salah satu dari anak buah Yang Zhao. Untuk head-to-head dengan atasannya berarti mengambil pertaruhan besar. Kehilangan berarti dia akan kehilangan nyawanya dan seluruh keluarganya. Tuan muda Chen, ada halangan besar di tahap kita saat ini. Putra mahkota pergi menemui raja tadi malam dan ternyata raja pun ragu-ragu. Ini berarti tidak mungkin melakukan apapun pada Yang Zhao. Tian Zhao menghela nafas,
siapa yang tahu bahwa Yang Zhao akan memiliki saudara perempuan yang berhasil menyesuaikan diri dengan Elder Iron. Keluarga kerajaan masih waspada di depan para eksekutif senior Sekte Pohon Berharga. Meskipun putra mahkota cukup karismatik, itu hanya beberapa saat sejak pelantikannya sebagai putra mahkota. Fondasinya belum pada tingkat di mana dia dapat menyelesaikan situasinya sendiri. Petik 2. Tian Zhao sangat tertekan. Mereka memiliki bukti nyata di tangan tetapi tidak bisa mendapatkan Yang Zhao. Ini sudah cukup untuk membuat siapapun murung. Jiang Chen menepuk bahu Tian Zhao ketika dia melihat yang lain sangat sedih. Brother Tian, kita telah melalui banyak hal bersama, dan telah melihat persaudaraan sejati berkembang melalui kesulitan. Saya hanya akan memberitahu Anda ini, tidak peduli apa kesimpulannya, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan ujung tongkat yang pendek. Itu tidak akan terjadi. Tian Zhao sebenarnya tidak bermaksud untuk mengungkapkan kekhawatirannya, hanya saja dia benar-benar memandang Jiang Chen sebagai saudara dan ingin melampiaskan sebagian dari kekecewaannya. Ketika dia melihat Jiang Chen begitu mudah didekati dan telah mengucapkan kata-kata hangat kepadanya, Tian Zhao merasakan kehangatan mengalir di sekujur tubuhnya dan memenuhi hatinya, tidak peduli apakah Jiang Chen benar-benar bersungguh-sungguh dengan kata-kata itu atau tidak. Kata-kata Jiang Chen bahkan membuat Tian Zhao sedikit percaya diri. Sejak bertemu Jiang Chen, segala macam insiden yang luar biasa dan tak terduga telah terjadi padanya lagi dan lagi. Apakah itu keajaiban atau jika Jiang Chen telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik, terlepas dari apa itu, Jiang Chen hampir tidak pernah kecewa. Oleh karena itu, reaksi pertama Tian Zhao adalah kepercayaan dan kenyamanan saat mendengar janji Jiang Chen. Oh benar, Brother Tian, Anda baru saja menyebutkan Elder Iron. Apakah orang yang mengancam saya terakhir kali dan mengatakan bahwa dia akan memasukkan saya ke daftar hitam dari Sekte Pohon Berharga? Ya, saya pernah mendengar putra mahkota menyebutkan masalah ini juga. Dia memang penatua besi. Tian Zhao mengangguk dan menghela nafas. Penatua ini adalah penatua yang baru dipromosikan dan tidak menakutkan bagi dirinya sendiri. Yang lebih buruk adalah dia memiliki seorang lelaki tua yang merupakan tetua senior di Sekte Pohon Berharga yang terdaftar sebagai salah satu dari 4 tetua sekte yang terhormat. Kekuatan dan status orang tuanya setara dengan kepala Sekte Pohon Berharga. Jiang Chen mulai dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tidak heran kalau Elder Iron begitu sombong dan arogan, dia memiliki pendukung yang lebih kuat dalam bentuk orang tuanya. Tidak heran dia berani membuang berat badannya di depan tutor Ye. Ini berarti dia benar-benar memiliki hak untuk bertindak begitu liar. Petik 2. Tian Zhao tidak bisa tidak mengagumi ketenangan Jiang Chen ketika dia melihat Jiang Chen berbicara dan tertawa bukannya gugup. Untuk seseorang yang tidak memiliki fondasi di kerajaan Sky Laurel dan Sekte Pohon Berharga yang begitu tenang ketika dia mendengar bahwa lawannya adalah seorang tetua dan bahkan seorang tetua terhormat dari Sekte Pohon Berharga, itu sangat mengesankan bahkan jika itu adalah fasad. Orang lain mungkin sudah menjadi ocehan berantakan sekarang. Tuan Muda Chen, putra mahkota kemungkinan telah memanggil guru terhormat. Tutor terhormat sangat menghargai Anda dan Nona dan Fei juga memandang Anda dengan senang hati. Saya lebih merasa bahwa jika Tuan Muda Chen benar-benar menganggap guru terhormat itu sebagai tuan, maka bahkan penatua besi tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Tuan Muda Chen. Jiang Chen tersenyum tipis. Dari sudut pandang orang lain, tampaknya pilihan yang logis untuk mengambil Ye Chonglou sebagai tuannya. Namun, dari sudut Jiang Chen, meskipun Ye Chonglou cukup kuat, dia masih belum cukup untuk menjadi guru Jiang Chen. Tentu saja, Jiang Chen tidak punya cara untuk menyuarakan pemikiran ini dengan keras. Saudara Tian, sulit bagi saya untuk meringkas hal-hal yang berkaitan dengan guru terhormat. Saya harap putra mahkota dapat memperoleh dukungan guru terhormat ketika dia berkunjung kali ini. Petik 2. Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar pintu. Guo Jin berjalan cepat dengan penjaga Dragon Teeth. Penjaga itu panik ketika dia melihat Tian Zhao, jenderal yang terhormat. Beberapa komandan pasukan ke-6 kami telah ditangkap oleh orang-orang di markas Dragon Teeth. Pasukan ke-3 dan ke-7 dari Dragon Teeth Guard telah menerima perintah untuk mengepung istana Jiang dan menangkap Tuan Muda Jiang Chen. Apa? Tian Zhao terperangah. Perubahan situasi ini terjadi dengan cara yang terlalu mengejutkan. Mengingat Yang Zhao tidak dapat membuat gerakan berani saat ini, sudah waktunya untuk menyelipkan ekornya dan menundukkan kepalanya, bukan menyerang dalam serangan balik. Pasukan ke-3 dan ke-7 semuanya kokoh di telapak tangan Yang Zhao.
Pasukan ketiga secara khusus memiliki Xin Wudao sebagai jenderal, dan Lu Wuji sebagai wakil jenderal. Kebencian pasukan ketiga terhadap Jiang Chen atas kematian Lu Wuji benar-benar sedalam lautan. Sekarang mereka telah menerima perintah seperti itu, mereka pasti menggertakkan gigi mereka dalam tekad dan tidak akan beristirahat sampai mereka atau Jiang Chen mati. Jenderal yang terhormat, Anda harus berbaring sebentar. Banyak orang di dalam Dragon Teeth Guard dengan tegas mengatakan bahwa mereka ingin mencela Anda karena peran Anda dalam hal ini, bahwa Anda. Apa yang mereka katakan? Wajah Tian Shao gelap. Mereka mengatakan bahwa kamu berpura-pura hidup di antara kami sambil membantu orang luar untuk melawan rekan Dragon Teeth. Pria itu tergagap. Mereka memfitnahmu. Kita semua tahu bahwa Lu Wuji sedang mencari kematian, tetapi pasukan ketiga dan ketujuh semuanya adalah anak buah wakil direktur Yang. Banyak yang tetap mengabaikan kebenaran karena teriakan dan teriakan mereka. Wajah Tian Shao berubah menjadi hijau karena marah, membalikkan kebenaran, memfitnah namaku. Sungguh tragedi yang menyedihkan bahwa Dragon Teeth Guard telah jatuh ke tangan orang-orang ini. Tuan Muda Chen, sekarang situasi telah berkembang sampai titik ini, saya tidak akan beristirahat bahkan jika saya mati. Apakah mereka ingin memperbaiki kejahatan di kepalaku atau memenggal kepalaku? Aku tidak akan pernah menyerah. Saya menolak untuk percaya bahwa keadilan tidak lagi ada di kerajaan Sky Laurel. Lu Wuji berkolusi dengan musuh asing dan kematiannya tidak perlu disesali. Bahkan jika kamu membunuhku atau menyiksaku sampai mati, aku tetap berpegang pada kata-kataku, kejahatannya lebih dari pantas untuk mati. Jiang Chen tersenyum tipis, seolah-olah tidak ada yang di luar ekspektasinya. Dia menepuk bahu Tian Shao, saudara Tian, pegang kudamu. Langit kerajaan Sky Laurel belum runtuh. Petik 2, Tian Shao terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Muda Chen, momentum dari Dragon Teeth Guard sulit untuk dipertahankan setelah mereka bergerak. Orang-orang Anda tidak mungkin dapat melindungi Anda. Menurut pendapat saya, kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil mengganggu rencana besar. Anda tidak akan takut tidak dapat membalas dendam jika Anda meninggalkan jalan keluar untuk diri sendiri. Bagaimana kalau Anda membawa orang-orang Anda dan pergi mengatasi badai ini di kediaman guru yang terhormat? Petik 2, bersembunyi sebentar. Iya, putra mahkota juga berada di kediaman guru terhormat. Bahkan Yang Zhao tidak akan berani bertindak kejam jika Anda mampu meyakinkan guru terhormat itu. Tian Shao juga khawatir. Dia merasa bahwa tutor terhormat adalah satu-satunya kesempatan mereka sekarang. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Saya tidak ingin memainkan tangan saya sebelumnya karena saya ingin meninggalkan wajah untuk keluarga kerajaan dan membiarkan mereka mengurus Yang Zhao, sehingga orang lain tidak akan mengatakan bahwa saya menyebabkan kegemparan tidak lama setelah tiba di kerajaan Sky Laurel. Sepertinya pertimbangan saya salah tempat. Petik 2, Tuan Muda, maksudmu, dilihat dari nada suaranya, sepertinya Jiang Chen siap untuk benar-benar membuat kekacauan. Tapi, ketika dihadapkan dengan seluruh penjaga Dragon Teeth, apakah itu Jiang Chen atau putra mahkota, tak satu pun dari keduanya akan mampu menahan mereka. Saudara Tian, jangan katakan lagi. Ayo, mari kita melakukan perjalanan ke markas Dragon Teeth Guard. Jiang Chen berdiri dan bersiul. Seekor Goldwing Swordbird mendarat tepat di depan Jiang Chen. Kamu tidak serius Tuan Muda, kan? Bukankah kamu berjalan langsung ke dalam jebakan jika kamu melakukannya? Berjalan langsung ke dalam jebakan. Nada suara Jiang Chen acuh tak acuh. Saudara Tian, apakah Anda pikir saya orang yang tidak masuk akal? Dan apakah menurutmu kita benar-benar bisa lolos dari ini jika kita menghindarinya? Tapi kita tidak perlu berhadapan langsung dengan mereka saat ini. Tian Shao menginjak makanannya dengan cemas. Pertemuan 1 lawan 1. Jiang Chen tersenyum. Brother Tian, pada akhirnya, bos dari Dragon Teeth Guard adalah Sang Guan Yi, bukan Yang Zhao. Apakah Anda berpikir bahwa Sang Guan Yi lah yang ingin memperbaiki kejahatan ini pada Anda? Apakah Anda pikir dia mengirim pasukan ketiga dan ketujuh? Maksudmu, ini Yang Zhao? Tidak apa-apa. Sudah pasti Yang Zhao menggunakan kekuatan pribadinya untuk melakukan langkah pertama. Selama kita berdua mati, maka tidak mungkin putra mahkota bisa menjatuhkannya. Sepertinya kita telah meremehkan karisma dan kebiadaban Yang Zhao. Sepertinya mereka yang memiliki pendukung bahkan lebih tidak terkendali. Orang lain akan menjaga ibu dan hidung mereka tetap bersih saat ini, tetapi Yang Zhao malah membalas. Ini agak mengejutkan saya. Petik 2. Tian Shao harus mengakui bahwa Jiang Chen masuk akal.
Benar-benar ada kebutuhan untuk pergi mencari Direktur Umum Sangguan Yi dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun, dia masih merasa bahwa tidak ada bedanya hanya berjalan ke dalam jebakan jika mereka mengetuk seperti ini. Saudara Tian, apa yang kamu takutkan? Jiang Chen melihat bahwa Tian Shao ragu-ragu. Tian Shao dari ingatanku bukanlah seseorang yang berbelit-belit seperti ini. Kata-kata ini memicu keinginan Tian Shao untuk bertarung, memicu darah panasnya. Apa yang harus dia takuti jika Jiang Chen tidak takut? Apa yang menjadi milik mereka akan menjadi milik mereka? Apa yang tidak akan pernah menjadi milik mereka tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Jika mereka laki-laki, mereka akan langsung menghadapi kesulitan. Mereka akan menjelajah jauh ke pegunungan karena tahu betul bahwa harimau terbentang di depan. Baiklah Tuan Muda Chen, merupakan kehormatan dalam hidupku untuk mengenalmu. Saya mungkin bukan jenderal terkuat, tapi saya pasti orang yang punya nyali. Tian Shao tertawa terbahak-bahak saat emosinya tiba-tiba mereda dan semangat juangnya melambung tinggi. Bagus, ini Tian Shao yang kukenal. Jiang Chen tersenyum dan memberitahu orang-orangnya, semua orang menutup pintu dan jendela dengan rapat dan mengabaikan provokasi apapun. Tunggu aku kembali, jangan libatkan musuh. Namun, jika mereka menginjakkan kaki di Manor, mereka akan mati. Jiang Chen memberi perintah dan memanggil beberapa burung pedang sayap emas. Melompat ke mereka dengan Tian Shao, mereka langsung menuju Dragon Teeth Guard.